Episode Tokoh Podcast edisi yang cukup menarik buat saya pribadi, dan di sini saya sedang ada di Helvetica, salah satu kedai teh yang ada di Solo. Yes. Dan bersama dua sahabat saya, Mas Gale dan juga Mas Bima. Ini adalah teman tuli dan banyak sekali mungkin dari teman-teman yang masih ada stigma-stigma yang mungkin sebenarnya nggak salah juga, tapi mungkin belum pernah ketemu ataupun jarang berkomunikasi. Dan di sini saya mencoba untuk berkomunikasi dengan teman tuli, dan mereka menyebutnya adalah teman tuli dan kita sebagai teman dengar gitu ya. Jadi mungkin bisa dibilang ini adalah podcast yang cukup menarik buat saya pribadi, karena ini juga merupakan pengalaman dan saya ingin belajar juga gitu. Dan mereka adalah orang yang sebenarnya sama aja sih dengan kita, yang berbeda hanyalah cara berkomunikasinya. Jadi ya kita coba untuk berkenalan dengan Mas Galih dan juga Mas Bima gitu. Dan Mas Bima, mungkin Mas Bima ini aktivitas sehari-harinya apa gitu? Aku sekarang biasanya kumpul sama teman-teman tuli untuk mengobrol. Terus nanti ada kelas bahasa Indonesia untuk teman-teman tuli, supaya mereka bisa belajar bahasa Indonesia dengan baik. Terus ada kegiatan-kegiatan teman-teman Gerkatin atau teman-teman tuli yang lainnya juga. Kalau Mas Galih? Aku sebetulnya sekarang ini aktivitasnya tuh di Gerkatin itu memastikan teman-teman tuli untuk belajar supaya mereka setara gitu. Jadi contoh seperti kalau teman-teman nih butuh mungkin cara memasak atau mau pendidikan tentang olahraga atau apa, jadi memastikan teman-teman tuli itu butuhnya apa, dan saya akan mencarikan akses dan nanti membuatkan acara untuk mereka belajar bersama. Oke, berarti itu ada organisasinya? Iya, ada organisasinya, namanya adalah Gerkatin. Gerkatin. Itu ada istilahnya office-nya gitu nggak? Kantor? Ada kantornya, tempatnya di Jajar. Jalan Apel 3. Itu terbuka ya untuk siapa saja gitu? Iya, bisa teman-teman dengar, teman-teman tuli kalau mau mingle, bergabung untuk main bisa. Oh bisa. Itu untuk umum kok. Oh. Dan kalau Mas Bima sendiri tadi sempat lihat di Instagramnya gitu kan, juga art worker juga ya, gambar juga gitu. Iya. Iya, aku suka gambar. Saya suka gambar, tapi biasanya untuk wajah aja enggak sih, cuma ya macam-macam. Ada watercolor, terus ada lukisan, terus habis itu ada gambar seperti tengkorak, gambar-gambar tengkorak gitu. Pernah collab jadi ya? Kalau salah. Belum. Kalau istilah gambar-gambarnya Mas Galih ini dijual nggak? Atau hanya sekedar hobi? Iya sih, saya jual juga gambarnya. Bisa pesan tentang sketsa wajah. Sketsa. Kalau Mas Galih sendiri ada hobi mungkin apa? Saya hobinya tentang desain grafis sih. Saya kan jurusannya DKV. Sama. Desain grafis ya. Saya malah pengen ngomongin tentang desain grafis ini sebenarnya ya. Kalau menurut Mas Galih, desain grafis di Indonesia sudah bisa dihargai belum, Mas? Sebetulnya saya kan memang jadi menurut saya tuh desain grafis itu kan memang memang sebuah kenapa aku
Bentar Mas. Oh, termasuk ke dalam termasuk konten media sosial gitu, kayak masuk ke Instagram atau untuk promosi di media sosial. Contohnya seperti untuk kayak promosi beberapa hal, atau juga bisa untuk pengumuman tentang hari libur nasional atau apa. Maksudnya memang dia dibikin sebagai konten kayak gitu. Oh iya. Terus kalau kita ngomongin tentang teman tuli gitu ya, banyak sekali, mungkin sampai hari ini kalau aku nggak salah ya, itu kan masih banyak yang memandang teman-teman disabilitas ini mungkin dalam konotasi kasihan seperti itu. Jadi teman-teman ingin seperti itu nggak sih gitu? Atau kalau ada yang dekat dengan teman-teman tuli terus karena kasihan, sebenarnya gimana responnya? Galih dulu mungkin atau aku? Sebenarnya banyak sih orang-orang berpikir bahwa tuli itu pakai bahasa isyarat. Banyak mayoritas orang-orang dengar itu melihat teman-teman tuli itu pakai bahasa isyarat. Loh, kok kayak aneh ya? Kok isyarat itu bahasa apa sih? Terus merasa kayak nggak ada orang yang memakai bahasa isyarat. Oh, mungkin bahasa isyarat ini khusus untuk teman-teman tuli aja nih. Tapi sebetulnya bahasa isyarat itu untuk semua orang. Teman dengar juga bisa belajar kok. Nanti bisa komunikasi sama teman tuli juga. Bukan untuk khusus teman-teman tuli aja itu bahasa isyarat, tapi untuk semuanya. Terus teman tuli itu kadang dipandang sebagai kasihan, nggak bisa komunikasi seperti itu. Komunikasinya cuma sedikit, atau mungkin komunikasinya cuma sebentar. Oh, kalau ketemu tuli paling cuma menyapa doang, halo, kayak gitu. Tapi kapan komunikasi yang betul-betul komunikasi? Cuma nyapa-nyapa aja biasanya. Nah, kayak orang-orang dengar tuh kalau mau komunikasi nanti seperti apa? Nah, saya juga mau setara sama seperti teman-teman dengar. Nah, aku pengennya sosialisasi tentang masyarakat, tentang itu, kesadaran tentang bahasa isyarat. Terus bahasa isyarat itu kan merupakan hak tuli juga. Nah, nanti kan itu kan merupakan hak akses teman-teman tuli untuk berkomunikasi melalui bahasa isyarat. Seperti itu. Ya, aku mau menambahkan aja, sebetulnya stigma masyarakat, loh teman-teman ini kok coba bisa isyarat gitu, komunikasinya pakai isyarat gitu. Nah, masyarakat pun nggak tahu bahasa isyarat itu seperti apa sih. Biasanya tuh mereka berpikir bahwa bahasa isyarat itu negatif gitu. Isyarat itu negatif kayak gitu. Sebetulnya tuh bahasa isyarat nggak negatif, tapi itu bentuk komunikasi teman-teman tuli, berkomunikasi pakai itu. Beda dengan teman-teman dengar. Teman-teman dengar nggak tahu. Tapi banyak teman-teman dengar yang belum mau belajar, belum mau atau belum tertarik untuk belajar bahasa isyarat. Sebab mereka mungkin belum tahu bahasa itu seperti apa sih, karena stigmanya memang banyak sih. Makanya sekarang mungkin mulai untuk berpromosi sehingga bisa proses untuk merubah stigma masyarakat tersebut. Maaf, aku mau menambahkan juga. Tadi nyambung ceritanya itu, di media sosial biasanya melihat banyak seperti konten negatif-negatif gitu. Bahasa isyarat seperti monyet, atau bahasa isyarat itu kayak komunikasi kayak monyet atau Tarzan kayak gitu, atau Tarzan ya. Kayak Tarzan gitu. Padahal itu bukan bahasa, itu tuh ngawur kayak gitu. Kalau komunikasi teman-teman tuli itu bahasa isyaratnya itu betul-betul bahasa loh, bukan bahasa ngawur. Seperti memang nyambung gitu bahasanya, memang bahasa kayak gitu.
bukan isyarat ngawur gitu. Kalau isyarat ngawur kan juga kami juga nggak ngerti itu apa. Sakit Kayak hati nggak sih bahasa kalau angsan dibilang kayak gitu. kalau Jadi banyak melihat yang seperti negatif. itu, kalau melihat di media yang seperti itu kayak tadi ya, mungkin maaf ya, mungkin menyamakan dengan bahasa-bahasa Tarsan atau apa, itu sakit hati nggak sih sebenarnya, atau gimana menanggapi itu gitu? Aku sih merasa tersinggung sih ya sebetulnya. Merasa tersinggung. Orang isyarat nggak ngerti kayak gitu, itu kayak cuma pura-pura aja ngawur, terus kayak mempermainkan seperti itu, jadi dia ngawur gerakan itu kan. Saya juga merasa kayak pengen menegur sebetulnya kayak gitu, minta klarifikasi seperti apa, itu kan juga sering terjadi sih, banyak yang seperti itu. Teman tuli itu banyak yang sensitif ketika melihat orang-orang itu menggunakan isyarat yang ngawur. Jadi aku baru paham ternyata orang-orang awam itu bahasa isyarat itu belum ngerti. Jadi belum ngerti bahasa isyarat itu apa sih, kayak gitu. Komunikasinya memang betul komunikasi. Oh, memang bahasa isyarat dipakai untuk komunikasi begitu. Jadi memang butuh edukasi sih. Kalau mau komen negatif itu kan bukan mengedukasi sebetulnya. Terus gimana caranya teman tuli dalam tanda kutip mengedukasi masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sosial media seperti itu? Ya sebentar nih ada apa? Tampil mas, masih tampil. Alah, ya. Terima kasih Mas Dobi. Owner bukan ya? Oh iya, kerja ya, sama. Lanjut. Ini tadi kan ya agak cair mungkin kan ya, perlu penyegarannya es teh. Tadi gimana sih cara mengedukasi, terutama lewat sosial media, dan nyambung ke yang tadi, sebenarnya udah pernah belum menegur yang tadi konten tadi sebenarnya menyamakan dengan Tarzan atau apa, tapi memang benar-benar ditegur dan orang itu jawabannya gimana setelah ditegur? Saya sih untuk jawaban yang pertama pernah ya. Jadi nggak cuma kita sih sebetulnya. Jadi ada teman-teman tuli lain juga yang ikut untuk komen, mau menegur itu. Langsung kita memberikan komentar, enggak. Tapi dari pribadi itu langsung. Jadi biasanya melewati PM sih, lebih ke PM, jadi private message. Terakhir biasanya nanti dia akan klarifikasi, minta maaf seperti itu. Aku mau menambahkan juga, kalau ada teman tuli yang negur gitu, jadi sebetulnya itu kan memang ada dasar hukumnya ya. UU nomor 16 itu tentang disabilitas ya, itu kan sebenarnya kalau kami menegur pun juga dasarnya juga kuat gitu. Sebab masyarakat kan nggak tahu tentang UU itu ya, jadi mungkin pengetahuannya masih lemah gitu. Masih kurang, jadi nggak tahu bahwa ada dasar hukum yang melandasi tentang teman-teman disabilitas itu. UU nomor 16 tahun UU nomor 8, maksud saya UU nomor 8 tahun 2016. Oh iya. Tapi sejauh ini undang-undang itu sudah merasa melindungi nggak hak-hak teman tuli ini? Atau mungkin masih ada miss? Masih ada. Melindungi sih, melindungi dengan baik mungkin belum sih, mungkin baru pelan-pelan seperti itu. Perlu edukasi terus menerus seperti itu sih. Di Indonesia itu kan besar ya, luas,
dan banyak mayoritas yang bisa dengar. Dan kalau langsung sukses berhasil seperti itu enggak sih. Satu orang yang mengedukasi tok cukup enggak sih. Jadi memang harus edukasi terus menerus dan itu membutuhkan proses yang lama, edukasi di sana sini seperti itu. Kalau ada Jawa, ada Sumatera, Kalimantan, ada daerah timur, itu sebetulnya yang paling penting itu daerah di sebelah timur sebetulnya. Kenapa? Karena belum aksesnya tuh belum cukup seperti itu. Pengalamanku di sana KKN, waktu aku KKN itu di tempatnya mana? di Wakatobi. Wakatobi. Ada teman tuli di situ. Saya melihat ada 3 orang. Nah, aku sudah ketemu 1 orang di situ di Pulau Hoga. Saya ketemu di situ. Ternyata tidak ada akses seperti itu. Inklusivitas juga tidak ada, belum ada seperti itu. Terus bagaimana teman itu bisa paham tentang sekolah? Nah, aku bertanya sama orang tuanya dari anak tuli tersebut. Terus dia cerita, bagaimana sih kok anak tulinya bisa paham seperti itu? Biasanya itu anaknya pakai bahasa yang ada di rumahnya, bahasa sehari-hari. Jadi bahasa isyarat nasional dia belum dipakai, jadi cuma bahasa yang ada di rumah yang sehari-hari dia pakai aja. Seperti apa contohnya? Contohnya nih, makan, minum. Iya, makan iya. itu kan gerakannya sudah alami ya, kayak gitu. Itu kan gerakan alami. Terus aku tanya sama anak tulinya itu isyarat, nama kamu siapa? Dia cuma senyum-senyum aja. Loh, kok dia nggak ngerti? Bentar-bentar tunggu. Terus caranya gimana biar bisa paham? Terus coba tulis nama. Jadi nulis nama. Langsung saya nulis nama saya Bima gitu. Terus ternyata dia tahu jawab nama dia siapa, seperti itu. Jadi harus menunjukkan, oh ini tuh di kertas itu ada namaku. Terus aku menunjukkan diriku sendiri. Dia baru paham. Nah, kamu namanya berarti siapa? Nah, dia baru paham, oh ternyata cara komunikasinya seperti itu. Nah, itu masalah pendidikan sih. Teman tuli itu seperti merasa hidup di tempat itu tuh pasti berat. Sebab itu kan di pulau itu belum ada SLB. Belum ada. Jadi baru pengalaman itu sih. Itu pengalaman baru buat saya. Berarti bisa dibilang apa ya namanya? Bahwa atau di beberapa daerah ternyata masih ada ketidakseimbangan gitu, Mbak. Berarti apakah bisa dibilang bahwa teman tuli yang ada di Solo ini termasuk salah satu wilayah atau yang sudah bisa menghargai keberadaan mereka, buat teman-teman tuli ini? Mungkin secara apa ya namanya, secara pertemanannya. Mungkin kalau ramah masih gimana gitu ya. Di sini tuh masih yang bisa dikatakan namanya adalah inspiration porn. Maksudnya tuh kayak gimana sih? Maksudnya itu mereka menonton kami disabilitas atau difabel itu, termasuk dari tuli di dalamnya itu, sebagai inspirasi kayak gitu. Apa sih sebabnya? Karena teman-teman tuli sendiri itu termasuk ke dalam golongan difabel atau disabilitas. Jadi mereka melihat seperti, wah bagus ya gitu. Mereka memandang kami atau masyarakat memandang kami itu sebagai objek kayak gitu. Contohnya kayak, oh kasihan melihat teman tuli, atau oh ada prestasi, contohnya teman tuli berprestasi kayak gitu. Terus, oh prestasinya ternyata menginspirasi ya, seperti itu.
Dan masih banyak lagi sebetulnya contoh-contohnya. Nah, aku dari kecil kan memang sudah tuli. Lalu saya tumbuh dewasa dan aku merasa hidupku di sini juga biasa aja sih. Aku bisa melakukan aktivitas yang sama seperti orang-orang lain juga, setara juga. Cuma aku ada masalahnya di komunikasi aja. Aku pakai bahasa isyarat. Kalau orang dengar kan pakai suara, pakai oral seperti itu. Nah, itu kan beda. Nah, aku mau belajar. Aku sih maunya belajar isyarat bersama-sama. Jadi nanti teman dengar belajar isyarat dan teman tuli juga belajar isyarat bersama-sama, kan nanti bisa menjadi tempat yang ramah seperti itu. Kalau aku bisa isyarat tapi orang dengar juga bisa isyarat. Tapi biasanya tuh orang-orang dengar itu kalau bisa isyarat itu suka pamer. Suka pamer gitu, menunjukkan bahwa aku bisa bahasa isyarat. Terus nanti banyak masyarakat yang menonton bahwa oh dia orang dengar tapi bisa bahasa isyarat nih, jadi banyak yang nonton, tapi mereka jadi nggak melihat tulinya. Iya. Gitu. Nah, kalau kayak gitu caranya mau kapan sih setaranya? Nah, aku merasa seperti jadi di belakangnya dia, jadi nggak kelihatan teman tuli itu kayak gitu. Mungkin Mas Galih mau nambahin? Mungkin untuk pertama kali teman dengar dan teman tuli baru bertemu, belum kenalan kayak gitu. Ketemu teman dengar gitu biasanya kayak bingung. Biasanya kayak dipanggil atau ngobrol gitu kan, dia langsung ngobrol gitu. Nah, teman tuli kan tidak mendengar. Jadi dia kadang pas dipanggil kayak diem aja kayak gitu. Tapi orang dengar itu karena dipikirnya dia itu masih bisa mendengar, jadi suaranya tuh keras seperti itu. Nah, mereka tuh nggak tahu bahwa tuli itu memang tidak ada suara kan, jadi sekeras apapun mereka ngomong itu tetap nggak bisa dengar. Jadi jadi kadang orang-orang pikir tuh, oh sombong ya ini orang, oh ternyata bukan sombong tapi tuli, kayak gitu. Mungkin itu kalau baru pertama kali ketemu dan mereka belum tahu cara komunikasinya, kayak cara memanggilnya tuh sebetulnya ditepuk pundaknya kayak gitu, bukan diomongin dipanggil keras-keras tapi ditepuk aja seperti itu. Kalau untuk berkomunikasi bagaimana sih? Kalau isyaratnya aku nggak bisa gimana? Masih bisa menulis, jadi nanti kita tuker-tukeran kertas gitu, masih bisa berkomunikasi. Oh dia tuli, oh jadi aku paham. Terus kalau mau belajar isyarat gimana? Ya udah nanti teman tuli akan mengajarkan bahasa isyarat. Nah itu kan nanti kan kita jadi tempat yang ramah seperti itu. Jadi di sini memang butuh sosialisasi tentang pemahaman budaya dari tuli itu sendiri seperti apa. Aku tuh bener-bener awalnya sih sebenarnya speechless juga gitu. Dan aku ngerasa bahwa ternyata selama ini mungkin aku sebagai orang yang mungkin memiliki, mungkin ya lebih memiliki, bisa mendengar seperti itu kan, agak merasa ternyata selama ini aku jarang berkomunikasi dengan mereka dan jarang ketemu juga gitu loh, jarang bertemu juga, mungkin aktivitasku gitu. Dan ketika pada akhirnya aku bertemu dengan mereka, saya merasa bahwa ini semangatnya luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang memiliki semangat luar biasa gitu. Dan kalian mungkin lebih beruntung daripada mereka ya. Kalau tidak seperti mas-mas ini ya buat apa gitu loh. Mereka adalah orang-orang yang bisa dibilang disabilitas tapi semangatnya luar biasa. Mereka punya karya dan mereka masih dalam pergaulan pun masih kuat gitu. Dan yang aku mau tanyakan kan ada beberapa yang mungkin tidak bisa mendengar tuli sejak lahir. Terus ada juga yang itu dia berusia 10 tahun dia baru dapat musibah seperti itu gimana sih? Berarti orang itu belajar lagi gitu.
tuli itu bagaimana sih kok bisa jadi tuli kayak gitu. Itu penyebabnya kan memang beda-beda penyebab ketuliannya. Kalau aku sendiri, aku tuli dari lahir. Kalau Galih apa? Aku dari lahir tuh normal, tapi habis itu aku sakit dan akhirnya jadi tuli. Kalau kita pasti sama, enggak sih, kita ada yang lain. Jadi memang teman-teman tuli itu penyebab ketuliannya lain-lain. Bisa dari kecelakaan, itu juga bisa. Terus habis kecelakaannya jadi tuli. Terus orang dengar pikir, oh tuli, itu berarti tuli dari lahir. Oh enggak. Jadi sebetulnya memang contoh umur 6 tahun ke atas, dia mengalami degradasi, penurunan pendengaran. Itu pengalaman dari teman. Jadi dulu tuh dia dari dengar dulu. Jadi dia masih bisa mengeluarkan suara. Loh, kenapa kok pakai isyarat? Kenapa nggak pakai isyarat? Kenapa pakainya oral? Seperti teman orang yang bisa ngobrol. Kenapa? Nah, aku merasa seperti tersinggung seperti itu. Kalau ditanya, kau bisa ngomong? Nah, jadi aku seperti kalau pas aku pakai isyarat tuh ditanya kau bisa ngomong seperti yang lain, karena kan memang beda-beda kemampuan dari teman-teman tuli itu juga berbeda, cara komunikasinya pun juga berbeda-beda. HOH atau hard of hearing itu maksudnya seperti apa sih? Itu maksudnya tadi aku sudah ngomong ya, udah cerita. Jadi tulinya itu dari dengar dulu, terus dia mengalami degradasi pendengaran. Jadi dia belum bisa isyarat biasanya. Dia memakai verbal atau oral full. Nah, itu pengalaman dari lingkungan orang-orang dengar biasanya. Nah, terus ketemu sama teman tuli yang memakai bahasa isyarat. Nah, teman-teman HO itu mungkin bisa bergabung dengan teman-teman tuli gitu, belajar bersama-sama untuk belajar isyarat itu bagus juga sih, supaya nanti tetap setara seperti itu. Jadi aku merasa pengalaman teman-teman ini beda-beda, bisa disosialisasikan ke masyarakat juga. Jadi masyarakat juga bisa paham bahwa kemampuan dari teman-teman tuli itu berbeda-beda. Teman-teman HOA butuhnya apa? Butuhnya teks, butuh ABD atau alat bantu dengar. Kalau teman tuli butuhnya apa? Oh, butuhnya bahasa isyarat. Oke, jadi kan saling menghormati seperti itu. Jadi haknya mereka bisa memakai isyarat atau memakai verbal atau oral, jadi mereka bisa nyaman. Nah, masyarakat dengar itu biar paham dan bisa menyesuaikan kemampuan sama teman-teman tulinya itu seperti apa sih. Jadi teman-teman pun juga merasa senang dan bisa melihat kita tuh ramah seperti itu. Dan Mas Galih tadi kan sempat cerita bahwa di lahirnya sih normal ya, cuman pada akhirnya di usia berapa mengalami tuli, dan apa sih yang dirasakan pertama kali ketika yang karena kan normal gitu loh, terus sampai akhirnya nggak bisa dengar, dan apa sih yang kamu rasakan gitu yang pertama? Jadi sebetulnya saya kan lahir itu dengar atau normal, lalu saya mengalami penurunan itu sekitar umur sebetulnya sekitar 5 bulan ke atas sekitar. Ya, jadi itu saya sakit gitu kan, sakit panas kayak demam gitu. Terus rasanya panas terus meningkat, saya sudah minum obat gitu. Orang tua saya juga bingung. Terus tahu-tahu ya udah pendengaran saya udah nggak ada. 5 bulan atau 4 tahun? 5 bulan. Jadi 5 bulan itu waktu saya masih kecil. Sebetulnya orang tua itu pikir kan bingung nih kok anaknya seperti ini, nah terus cari-cari cara untuk memperbaikinya itu bagaimana, tapi nggak bisa. Terus ya sudah, akhirnya orang tua saya mengerti. Biasanya orang tua yang anaknya itu tuli itu
melihat oh ada yang bisa verbal atau oral, orang tuli lain yang bisa verbal atau oral lain, sehingga dia memaksakan anaknya itu harus sama memakai oral atau verbal itu. Balik lagi itu kan tergantung dari kemampuan anaknya. Nah, teman-teman tuli ini kan nyamannya seperti apa, bisa memilih gitu. Aku ada tiga. Yang pertama HOH, yang kedua itu yang memakai isyarat, dan yang ketiga itu memakai gestur alami. Jadi ada 3 orang. Nah, kemampuannya itu beda-beda, tapi orang-orang dengar itu kadang nggak tahu kalau itu tuh beda-beda gitu. Teman dengar, pengalamanku tuh bisa bingung. Oh, kamu tuli pakai isyarat kok masalah sambung, kok beda gesturnya seperti itu. Nah, sebelum belajar bahasa isyarat itu setelah belajar bahasa isyarat itu terus ketemu anak tuli terus berisyarat bersama, loh kok beda, ternyata anak ini pakai isyarat alami, pakai gestur alami. Jadi oh ternyata memang berbeda karena salah sambung tuh, oh jadi tahu bedanya. Jadi kemampuan teman-teman itu memang beda-beda masing-masing seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin tentang bahasa isyarat itu sebenarnya kita belajarnya itu, kalau kita awam ya, mungkin seperti aku awam pengen belajar bahasa isyarat karena pengen berkomunikasi dengan mereka gitu. Itu yang pertama, itu belajarnya lama nggak sih? Kemudian ada treatment khususnya nggak sih? Lalu apakah kita belajar bahasa isyarat itu hanya untuk menjadi penerjemah aja? Atau lebih senang seperti itu, atau mungkin kita belajar karena memang kita benar-benar tulus ingin berkomunikasi dengan kalian gitu? Oh, niatnya tuh harus bagus untuk belajar bahasa isyarat gitu supaya bisa untuk berkomunikasi sama teman-teman tuli. Iya betul. Aku merasa senang sih niatnya bagus. Karena tidak mau meninggalkan teman-teman tuli di belakang, tapi mau menjadi setara seperti itu. Karena kita kan sebetulnya manusia sama seperti itu. Cuma orang itu cara pandangnya lain-lain. Kalau mau belajar bahasa isyarat itu bisa sama-sama, karena kita sama-sama manusia, kita sama-sama butuhkan komunikasi dan akses. Kan saya tidak bisa selamanya cari penerjemah seperti itu. Kalau contoh di toko, saya beli saya membawa penerjemah kayak gitu. Jadi saya mau beli di toko, masa saya bawa. Nah, kan teman-teman tetap harus bisa mandiri gitu. Kalau makan, masa mau bawa penerjemah juga? Mau makan, pesen 1, es teh 2 gitu. Terus nanti penerjemahnya nerjemahin gitu. Nah, itu kayak apa-apaan kayak gitu. Seharusnya itu penerjemah atau juru bahasa isyarat itu biasanya cuma ada di seminar seperti itu. Jadi untuk berkaitan dengan informasi-informasi penting itu bagus kalau memang ada juru bahasa atau penerjemahnya. Kalau di tempat makan atau pacaran nih contohnya, iya. Masa pacaran bawa penerjemah atau juru bahasa isyarat sih? Kan nanti ngerasa nggak enak. Duh, nggak enak dong mau pacaran. Gimana kan? Kan aku juga nggak mau nanti ganggu-ganggu kayak gitu loh. Makanya harus belajar bagaimana belajar isyarat sendiri juga, dan belajar isyarat sendiri gitu. Nah, untuk berapa lamanya belajar itu tergantung kemampuan kamu sendiri kayak gitu. Seperti belajar bahasa Inggris. Itu berapa lama coba teman-teman? Ada yang 1 bulan, ada yang lama bertahun-tahun, sulit soalnya. Nah, tiap orang kan beda-beda. Apakah sama? Enggak. Kayak belajar bahasa Inggris, kok bisa bagus sih bahasa Inggrisnya? 1 bulan coba, aku juga belajar. Waduh, nggak bisa nih 1 bulan juga. 1 bulan aku sudah belajar terus, kok ternyata masih sulit ya. Ya itu memang beda-beda kemampuannya. Aku tanya orang dengar bisa belajar bahasa isyarat berapa lama?
ada yang 3 bulan. Kalau kamu berapa? 1 bulan. Lah kok bisa? Iya aku cepet paham orangnya. Kayak gitu. Jadi memang beda-beda. Terus aku mau menambahkan juga sama tergantung teman dengarnya itu belajar isyaratnya itu santai atau males atau enggak atau gitu. Ada yang santai, ada yang memang orangnya juga sibuk waktunya kayak gitu. Kan nggak bisa, kami juga nggak bisa maksa. Kamu awas ya harus belajar kan? Kami juga nggak bisa maksa kayak gitu. Harus belajar bahasa isyarat. Monggo kalau mau belajar nggak apa-apa. Ya menarik sih sebenarnya, saya juga mendapat pengalaman banyak malam ini dan mungkin bisa jadi next kedepannya mungkin saya bakal lebih pede untuk berkomunikasi, karena kan selama ini kalau aku ngerasa juga mau komunikasi dengan mereka sedangkan aku masih awam, nanti takut salah ada nyinggung atau gimana, itu kan pasti juga ada perasaan-perasaan seperti itu gitu. Tapi dengan adanya mungkin teman-teman yang mungkin ngelihat video ini akan menjadi sebuah bahwa teman-teman semakin tahu bahwa komunikasi itu harus itu loh. Apapun keadaannya, dimanapun kalian bertemu, komunikasi itu harus. Dan sebenarnya tidak ada yang berbeda ketika kita melihat mereka. Yang berbeda dari kita sih sebenarnya adalah cara berkomunikasinya aja sih sebenarnya gitu. Dan mungkin untuk terakhir untuk Mas Galih dan juga Mas Bima, mungkin apa sih yang pengen kamu sampaikan kepada mungkin teman-teman yang nonton podcast ini supaya ya mungkin stigma-stigma yang mungkin selama ini belum lurus ataupun yang kalian masih merasa didiskreditkan dalam lingkungan itu bisa ya ada sedikit orang-orang lebih tercerahkan lah, istilahnya seperti itu, mungkin bisa disampaikan gitu. Mas Bima mungkin. Oke. Orang dengar sama teman-teman tuli itu apakah sama-sama pedenya untuk berkomunikasi bersama? Enggak. Tetapi sebetulnya teman-teman tuli itu malu juga, nggak bisa ngomong kayak gimana. Tapi kalau orang dengar nggak bisa isyarat seperti apa kan. Nah kalau dengar juga bingung, aduh bahasa isyarat aku nggak bisa seperti apa, harus ngomong akunya. Nah itu gimana dong supaya aku bisa paham kalau aku bicara. Nah sebetulnya ketidakpedean dan kepedean ini tuh sama yang antara dengar dan tuli. Tapi sebetulnya memang harus pede dulu sih, ketemu dulu sama teman tuli, sama teman dengar juga, mereka ketemuan dulu sudah pede. Nah nanti mungkin bisa kalau orang baru pertama kali ketemu komunikasinya sama teman tuli gitu, caranya bagaimana? Bisa mungkin melalui tulisan. Kalau nggak bisa pakai bahasa isyarat. Nanti lama-kelamaan pasti bisa, dan nanti teman-teman dengar pun pasti juga akan minta diajarin sama teman-teman tuli tentang bahasa isyarat. Nah aku dengan senang hati akan mengajari mereka. Kayak kalimat bahasa Indonesia bingung nih, nggak ngerti kayak gimana. Teman-teman tuli kan kadang ngerasa seperti itu, kadang kalau nulis bahasa Indonesia kok masih terbolak-balik nggak tahu. Nah nanti teman dengar bisa membantu, oh gini loh bahasa Indonesia yang benar, dan nanti teman tuli juga akan senang. Jadi bisa saling bertukar seperti itu, bertukar belajar bersama. Nah nanti memang harus edukasi terus berlanjut, jangan berhenti. Jadi edukasi terus menerus itu kuncinya. Bukan bukan hanya untuk menonton teman-teman sebagai inspiration porn karena kami tuli, tapi kita sama-sama mau belajar bersama. Ayo kita belajar bersama-sama seperti itu. Mas Gali, mantap. Penjelasannya panjang, tapi sebenarnya mirip sih. Saya akan copy dikit. Oke, aku mau nambahin aja sih. Jadi sebetulnya untuk bertukar informasi itu kan seperti teman ya, teman dengar, teman tuli itu kami berteman, saling berteman seperti itu. Kami tuh sama setara kayak gitu. Jadi saling kalau sesama teman pasti kan bantu-bantu gitu loh. Terus kayak merasa contohnya kayak aku suka kopi, teman tuli juga ada yang suka kopi, ya udah kita kan bisa ngobrol bareng tentang hal itu, akan bertukar informasi dan cerita-cerita kayak gitu. Ketika punya interest yang sama. Mantap. Iya, mantap. Terima kasih Mas Gali, terima kasih Mas Bima. Dan teman-teman,
banyak sekali ya. Mungkin ya ini pengalaman yang cukup menarik. Tapi pada intinya adalah kita punya semangat yang sama, kita punya derajat yang sama, kita punya kesetaraan yang memang mungkin harus kita bener-bener kita wujudkan secara nyata ya. Jadi bukan kesetaraan itu bukan hanya konten, kesetaraan itu bukan hanya slogan, kesetaraan itu bukan hanya campaign, tapi kesetaraan itu adalah sesuatu yang mungkin harus kita lakukan setiap hari dalam skala apapun. Terima kasih banyak sudah nonton podcast ini. Panjang umur untuk semua hal-hal baik.